Muhammad Raya Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Lalu bagaimana ya awal mula Islam masuk ke Indonesia? Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan tentang 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad 13. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Ayo kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Ega Afiza ingin melanjutkan tentang penjelasan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Sunak Hurgronje dan J. Pitchnapper. Jadi teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Mereka membawa Islam ke Nusantara itu melalui Selat Malaka dengan berlayar. Teori Gujarat ini juga beranggapan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu terjadi atau berlangsung di sekitar abad ke-13, di mana para pedagang dari Gujarat itu kontak langsung dengan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Raja Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297, yang dimana makam raja tersebut bercorak Gujarat. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari teori Gujarat ini. Berikutnya beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zekio Khairyansyah akan menyampaikan teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Sekian penyampaian teori Persia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Agifari dan saya akan menjelaskan teori Cina. Slamet Mulyana dari Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Maulana. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Maulana akan melanjutkan penjelasan dari Algi terkait teori Cina. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Bata atau sering dipanggil Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak yang istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya akan menjelaskan apa itu teori Mekah. Teori Mekah merupakan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah yang dibawa langsung oleh
para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahiran Arab atau Mesir. Teori ini didukung dengan bukti bahwa pada tahun 674, tepatnya sekitar abad ke-7, di daerah pantai Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Hal tersebut juga didukung dengan adanya berita Cina yang mengatakan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton. Yang kedua, teori ini dibuktikan dan diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Barus, yaitu lebih tepatnya di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Yang ketiga, bukti berikutnya yaitu kesamaan mazhab yang dianut oleh para muslim di Samudra Pasai dengan mazhab Syafi'i yang dianut oleh muslim di Mekah. Yang terakhir, buktinya adalah digunakan gelar Al-Malik oleh para raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Sekian dari saya, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi, Islam juga sempat menjadi kekuatan yang sangat disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang cukup disegani, yang cukup terkenal, dan berkuasa di Nusantara. Nah, jadi kerajaan apa-apa saja yang cukup terkenal dan berkuasa di Nusantara. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada kerajaan Demak, yang ketiga ada kerajaan Gorontalo, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Ternate, dan kerajaan Tidore. Nah, jadi hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul Suryansyah. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat. Pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab, namanya teori Mekah. Selain itu, ada lagi teori lain yang awalnya juga berdagang, seperti dengan adanya teori Cina dan teori Persia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.